Salam jumpa, kembali bersama saya Wayan Yudi Hartane, yang pada video tutorial kali ini sesuai dengan modul saya, kita akan belajar tentang form aplikasi di Visual C++ ya, menggunakan Visual Studio 2010, di mana saya sudah menginstal dan saya sudah run di sini programnya. Dan untuk membuat form aplikasi, mudah saja kita di bagian start page, ketika Visual IDE-nya running, Visual Studio-nya running, kita pilih new project. Kita tunggu sampai dialog formnya terbuka dan kita lihat di sini Visual C++, kemudian kita pilih di bagian CLR. Nah, kita pilih di sini form, Windows Form aplikasi. Kita berikan nama misalnya My First Form App C++. Nah, seperti ini, klik OK. Tidak jauh berbeda dengan form konsol aplikasi ya. Nah, jadi kita tunggu. Windows akan membuatkan solution, kemudian source file, kemudian form pertamanya juga akan dibuatkan oleh IDE-nya sendiri. Baik, di sini kita sudah mendapatkan sebuah form ya. Di bagian form ini elemen-elemennya bisa kita atur pada bagian properties. Di sini bisa kita lihat, misalnya teks, kita ganti seperti ini misalnya. Nah, di sini sudah berubah. Kemudian di sini hal yang paling sederhana adalah kita membuat sebuah button dulu. Nah, di sini di bagian toolbox All Windows Form ada button, diklik kemudian dibawa ke sini, di drag di bagian form, atau bisa diklik kemudian klik drag di form. Nah, kita sudah mendapatkan dua buah button di sini. Bisa kita seperti tadi, sama untuk mengganti tulisan, kita lihat di bagian properties. Kita klik dulu buttonnya, kemudian kita lihat di bagian properties, ganti properties bagian teks. Nah, ini kita ganti dengan teks mulai, kemudian di sini button 2 kita coba ganti dengan selesai. Nah, seperti itu. Nah, untuk memberikan code, kita cukup double klik di bagian form, di bagian buttonnya, kemudian kita perhatikan di sini kita akan memberikan code message box show. Nah, di sini adalah halo semuanya, saya sedang belajar C++. Nah, jadi kita buat di sini. Seperti ini. Jangan lupa untuk memberi titik koma di bagian akhir. Nah, di sini kita lihat di bagian error list. Kita coba run menggunakan Ctrl F5. Kita lihat di bagian outputnya sedang bekerja, sedang dibuat. Kita tunggu sampai formnya keluar. Nah, di sini sudah dapat sebuah form dengan nama My First Form. Kemudian ada dua tombol, mulai dan selesai. Kalau kita klik mulai, kita dapat message box seperti ini. Halo semuanya, saya sedang belajar C++. Nah, bagaimana caranya supaya di Oke, kita stop dulu. Bagaimana caranya supaya di coding selesai ini dia close formnya atau menyelesaikan formnya. Kembali kita double klik seperti tadi. Kemudian kita di sini kasihkan code this close. Jadi ini berarti program ini close, selesai. Gitu ya. Kita coba run lagi, start debugging. Oke, kita coba tombol keduanya, selesai, klik. Ya, sudah berjalan seperti apa yang kita harapkan. Di sini kita kembali ke form desainnya ya. Perhatikan di sini di bagian area kerja kita
kita mendapatkan satu form.h file C++-nya, kemudian form1.h bagian desain. Kita kembali ke bagian desain. Nah, kita akan mencoba membuat aplikasi seperti ini. Jadi ada text box, kemudian ada combo box, kemudian text box, kemudian nah, di sini ada seperti ini. Kita akan coba buat. Nah, seperti apa caranya? Kita lanjut saja ya. Di sini form selesainya kita delete saja. Kita coba run. Oke. Tidak ada masalah. Kemudian sekarang di sini kita ganti dengan hitung. Nah, di sini tadi kita memerlukan text box, kemudian di sini kita perlu combo box. Kemudian di sini juga kita perlu text box lagi. Kemudian label. Label ini kita ganti teksnya dengan sama dengan dan di sini kita tambahkan satu text box lagi. Kita atur tempatnya. Kemudian di sini saya akan kasih sedikit inisialisasi untuk nama dan tugas saya ya. Sebuah label lagi. Ini adalah name saya. Nah, di sini kita punya combo box item, jadi untuk memberikan pilihan-pilihannya nanti kita bisa klik, kemudian di sini ada tanda panah, kita klik, kemudian di sini edit item. Nah, maka di sini akan muncul kotak dialog untuk memunculkan ini. Kita buat pilihannya di sini, tambah, kurang, kali, bagi. Ya, seperti ini. Nah, klik OK. Kemudian di sini kita ganti t xt b1, kemudian txt b2, kemudian di sini kita ganti namanya cmb operator, di sini hasil. Nah, kemudian di sini kita akan
berikan code atau perintah di bagian CMB hitung sehingga nanti akan menghasilkan perhitungan yang kita inputkan di sini. Double klik. Nah, di sini kita hapus yang tadi. Kemudian kita masukkan di sini inti fill atau char ya. Atau di sini kita ganti sama string saja ya. String operator. Operator tidak boleh, jadi operator, operato. Nah, jadi kita deklarasikan seperti itu. Kemudian di sini if kita pakai kondisi operato sama dengan plus, maka txt hasil kita isi dengan parse dari txt b1. Kita ambil teksnya, kemudian ditambah dengan kita copy B2. Di sini kita juga ganti teks. Nah, karena di sini txt hasil properti teksnya adalah nilai value-nya harus string, maka di sini kita berikan kurung. Kemudian terakhir di sini kita ubah dia menjadi string dengan perintah seperti ini. Nah, kita coba. Kita pilih plus ya. Masukkan 2, masukkan 3. Belum dieksekusi. Ada apa? Nah, di sini ternyata string operatornya belum diambil dari combo box. Nah, seperti apa cara yang mengambilnya? Jadi kita di sini isikan operator sama dengan CMB. Operator kita panggil teksnya. Kita coba sekali lagi. Masih terdapat error ya, kita lihat di sini. Oke, kita lihat bagian errornya. Dibilang undeclared. Nah, jadi di sini kita cek di sini kurangan operator, kemudian kita coba sekali lagi. Tidak ada error lagi. Coba inputkan 2, operatornya tambah 3, hitung. Ya, kita sudah mendapatkan hasilnya di sini. Kemudian sekarang kita tambah lagi dengan else. Kita kasih if. Min, maka yang akan kita lakukan adalah tinggal copy, kemudian kita ganti di sini min ya. Nah, kemudian copy lagi, paste ke tanda operatornya X, maka di sini kita akan mengalihkan. Kemudian satu lagi. Di sini kita pakai float ya. Kenapa? Karena pembagian itu nanti akan menghasilkan nilai pecahan ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan string.
Kita coba. Sudah tidak ada error. Misalnya kita, ya, di sini kita belum ganti. Nah, kita harus ganti dulu. Jadi operasinya tidak salah. Misalnya saja 2 dikalikan dengan 3, hasilnya 6, kemudian 2 dibagi 3. Oke, belum dapat hasilnya ya. Ya, di sini kita tambah, kurang, kali. Nah, di sini masih kurang lagi 1. Kita coba run lagi. 4 bagi dengan 2, dengan 2. 1 dibagi dengan 2, 0,5 dibagi dengan 6. Nah, seperti itu. Jadi, kita sudah berhasil membuat sebuah kalkulator sederhana yang bisa membantu kita untuk melakukan perhitungan. Nah, seperti itulah form aplikasi di C++. Semoga bisa membantu kawan-kawan yang sedang belajar form aplikasi di C++ menggunakan IDE Visual Studio 2010. Saya Wayan Widya Artana, semoga video ini bisa membantu. Salam dari saya, TKJMD ITB Batch 7, Together We Can.